Dr. Nurmanto akan menyampaikan presentasinya tentang hyperoxia test for pulmonary hypertension oxygen test versus balloon occlusion test. Ya, saya persilakan. Saya kira saya nggak perkenalkan lagi Dr. Nurmanto, kita sudah kenal semua. Beliau dari Yogyakarta, ya, tamat dari UGM tahun 86 ya. Kemudian fellow di FKUI tahun 2005 dan kemudian melanjutkan ke Malaysia. Oke, sekarang staf di UKK di divisi kardiologi FKUGM. Silakan. Terima kasih Prof. Sukman atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan judul tentang hipertensi pulmonal antara oksigen test dan balon occlusion test. Sehingga kalau kita melihat judulnya ini sempit memang. Jadi karena oksigen test dengan balon occlusion. Balon occlusion biasanya yang kita tutup adalah ASD dan PDA. Sehingga nanti mungkin kita tambahkan supaya VSD bisa masuk, balon occlusion ditambah device occlusion test. Ya, saya dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih pada Taufik yang telah menyusun slide ini. Ya, saya ingat waktu saya di Jakarta dulu sama Prof. Bambang almarhum pada saat presentasi. Saya diajak Prof. Bambang untuk presentasi nasional di Jakarta. Slide berikut, ya. Ya, ini karena pH itu sangat banyak sekali sehingga yang kita batasi adalah pH yang berhubungan dengan PJB, dan pH dengan PJB itu kita batasi karena dengan balon occlusion test adalah ASD, VSD, dan PDA. Slide. Ya. pH atau kita sebut pH yang berhubungan dengan PJB ya, biasanya berhubungan dengan left to right shunt tadi misalnya ASD, VSD, PDA, atau mungkin ada left heart obstruction misalnya MS ya, MS yang severe yang akan membuat post capillary pH. Kalau left to right shunt kan pre-capillary pH. Tadi tentang definisi pH tadi sudah disebutkan. Ya, yang baru adalah lebih dari 20 mm Hg dan dengan pari lebih dari 3 Wood unit. Ya. Kalau kita tadi sudah disebutkan Dr. Indah bahwa memang kalau kita mendapatkan pasien yang kita curigai pH harus kita cari penyebab strukturalnya. Ya, slide. Ya, slide next. Ya. Sebelumnya, ya, ini hemodinamik definisinya adalah kalau pH pre-capillary pH itu MPAP atau mean arterial pressure adalah lebih dari 20 mm Hg, PAH-nya kurang atau sama dengan 15 mm Hg dengan parinya lebih dari 3 Wood unit. Kalau post capillary misalnya MS, tetapi kita tidak bahas di sini, tapi itu lebih dari 20 dan PAW-nya jadi lebih tinggi 15 mm Hg dan PVR-nya kurang dari 3 Wood unit. Slide. Untuk mendiagnosis pH tadi sudah disebutkan oleh Dr. Endah bahwa yang pertama adalah selain pemeriksaan fisik adalah ekokardiografi untuk menilai morfologinya, fungsi-fungsi jantungnya, mengestimasi dari tekanan PA-nya dan mengestimasi PVR-nya. Kemudian yang kedua adalah dengan kateterisasi jantung kanan. Tapi kalau anak biasanya kateterisasi jantung kanan kiri ya, jarang kalau jantung kanan mungkin keterbatasan kateterisasi, sehingga untuk kateterisasi jantung ini yang penting adalah akut vasoreactivity test atau AVT. Tadi sudah disebutkan Dr. Endah. Slide. Ya,
indikasi untuk pH adalah biasanya tadi sudah disebutkan Dr. Indah bahwa selain untuk mengkonfirmasi diagnosis juga untuk menilai efikasi terapi atau untuk menilai kira-kira tujuan terapinya apa dan efektivitas terapinya apa atau pilihan terapi yang terbaik apa. Ya, slide. Ya, ini saya kira sudah pernah dilakukan semua teman-teman ya. Kalau kita melakukan kateterisasi mesti hemodinamiknya mulai dari SPC, IPC, RA, RV, PA, kemudian OSA. PA, kemudian LA ya. Kemudian right atrial pressure-nya, right ventricle pressure-nya semuanya kita ambil semua, termasuk nanti kita lihat cardiac index-nya bagaimana, kemudian parinya bagaimana, kita hitung semua. Slide. Ya. Sebenarnya dalam kateterisasi untuk yang penting untuk pH adalah dengan AVT tadi ya, acute vasoreactivity test. Cuma acute vasoreactivity test itu harusnya protokolnya bukan langsung hiperoxia test, tetapi adalah ini baseline-nya adalah yang pertama harus dengan nitric oxide. Kemudian kalau dengan nitrate oxide saja hasilnya tidak memuaskan, bisa kita campur nitrate oxide dengan oksigen. Kemudian kalau itu hasilnya tetap tidak memuaskan dengan iloprost. Ya, dengan iloprost tidak memuaskan juga hasilnya kita combine antara iloprost dengan oksigen. Tetapi kalau ini kan secara pH secara keseluruhan ya, tapi kalau misalnya terjadi masalah tahap-tahap ini tidak harus dilakukan tidak boleh dihentikan di mana saja kita mendapatkan ada suatu masalah ya. Selain jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa idealnya AVT atau vasoreactivity test itu adalah mempunyai bahan yang short acting dan short biological half-life. Ya. Dan mempunyai target adalah arteri pulmonal, ya, tidak berefek atau berefek sedikit terhadap sirkulasi sistemik. Ya, slide. Kemudian AVT ini bisa meningkatkan ini AVT kan biasanya harusnya protokolnya adalah dengan pemberian nitrate oxide, tetapi kita hampir semua di center kita gunakan adalah oksigen ya, terutama di Indonesia. Mungkin kalau kita mau pakai NO bisa dipecat direktur ya. Harganya terlalu mahal, ya, sehingga cuma memang kekurangannya ini kalau kita menggunakan oksigen, dia memang bisa meningkatkan SAN berhubungan menurunnya PVR juga bisa, sehingga PVR bisa menurun, tetapi tidak berpengaruh terhadap mean arterial pressure. Yang kedua, dia mempunyai efek aditif ya. Jadi kalau dia jadi mudah tergantung karena aditif terhadap hemoglobin yang terikat oleh oksigen. Sehingga kita tahu bahwa dengan pemberian oksigen tinggi itu akan berpengaruh terhadap oksigen consumption ya. Konsumsi oksigen itu akan menurun 20-30%, sehingga kalau kita oksigen consumption itu menurun, nanti akan membuat PVR-nya jadi underestimate. Sehingga memang disarankan kalau kita mempunyai vasodilator lain, misalnya nitrate oksigen tidak digunakan. Tetapi kita maklum bahwa semua mungkin waktu senior dulu ada di luar negeri juga yang dipakai juga oksigen test, juga hiperoxia test. Slide. Ya, definisi dari respon tes AVT ini atau AVT ya, AVT ini adalah ada beberapa kriteria ya. Jadi kriteria menurut kriteria BAR adalah terjadi penurunan MPAP lebih dari 20%, ya, tanpa
penurunan atau perubahan dari cardiac index, ya, penurunan atau perubahan dari PVR atau PVR di rasio antara PVR dan SPR. Jadi kalau menurut REACH kriteria ini hanya terjadi penurunan MAP aja dan PVR lebih dari 20, lebih atau sama dengan dari 20%. Kalau menurut Sitbon kriteria, ya, penurunan MAP ini lebih dari 10 mm Hg, tetapi mencapai min arterial pressure-nya kurang dari 40 mm Hg. Tanpa ada perubahan cardiac output. Ya, slide. AVT pada pasien PH dengan PJB itu apa yang kita lihat adalah biasanya AVT pada PJB, karena PJB di sini yang kita bahas di sini ASD, VSD, PDA adalah dipakai untuk kira-kira bis operabel apa tidak. Ya. Jadi kalau slide belum. Nah. Jadi kalau kita katakan positif lebih dari 20% penurunan pari. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 20% penurunan pari kita anggap bahwa itu positif, dan rasio pari dan SPR itu kurang dari 0,3 ya. Pada pasien-pasien yang kita mendapatkan 6-8 Wood unit mungkin, dan PVR-nya lebih dari dibanding SPR itu lebih dari 0,3 atau 0,3 sampai 0,5, itu bisa kita observasi lagi. Selamat datang, Prof. Sehingga nanti bisa kita. Selamat datang, Prof. Silakan teruskan, Romanto. Ya, ini termasuk Grayson, tetapi misalnya pada PVR per SPR rasio itu lebih dari 8 itu sangat risiko tinggi untuk dilakukan penutupan. Slide berikut. Ya, ini algoritme pada pasien VSD, ASD dan PDA. Jadi bila kita menemukan KP dan QS-nya tinggi, gagal tumbuh, kemudian saturasi oksigen masih lebih dari 95%, masih left to right shunt, ini dengan catatan pH ya. Bila itu ada, artinya masih lebih banyak left to right shunt, bisa dilakukan operasi. Tetapi bila hal ini tidak terjadi, ya harus kita lakukan kateterisasi. Ya, kateterisasi kalau kita mendapatkan parinya kurang dari 6 Wood unit dan PVR dibanding SPR itu kurang dari 0,3, ini bisa kita lakukan operasi dengan manajemen pH-nya. Tetapi pada kondisi yang abu-abu tadi 6-8 Wood unit dan PVR SPR 0,3 sampai 5 dan pari lebih dari 8 Wood unit dengan PVR SPR lebih dari 0,5, ini kita lakukan AVT test, ya. AVT test ini kalau hasilnya positif, ya, positif artinya dia respon, berarti kita bisa kita lakukan operasi atau penutupan dengan manajemen pH untuk selanjutnya. Diharapkan dengan hal ini bisa akan membaik, ya. Kemudian bila AVT-nya negatif, kita lakukan atau untuk terapi atau manajemen pH, kemudian bisa kita lakukan kalau dalam pemeriksaan dalam monitor echo misalnya pH-nya kok kelihatannya menurun, bisa kita lakukan kateterisasi ulang. Kalau kateterisasi ulang AVT-nya positif, bisa kita tutup, tetapi dengan operasi atau mungkin tanpa operasi dengan fenestrasi, atau mungkin kalau dengan operasi mungkin kita kasih residual shunt di ASD-nya atau PDA-nya. Kemudian kalau AVT-nya negatif, ya mungkin hanya tata laksana untuk pH saja. Jadi tidak dilakukan apa-apa. Slide. Ya.
itu tentang hiperoksia test ya. Tetapi kalau balon occlusion test ini biasanya mungkin hampir teman-teman sudah banyak yang melakukan ini ya. Jadi yang pertama kali pernah dilakukan balon occlusion ini memang untuk pasien-pasien yang mau dilakukan operasi. Kalau di oklusi dulu kok PA-nya menurun, langsung dilakukan operasi. Ya, kemudian memang untuk balon occlusion test ini, atau kalau kita tambahkan balon occlusion test atau balon occlusion atau device test ini memang biayanya lebih mahal. Nomor satu, kita harus beli balon, ya, karena kita tidak bisa membuat sendiri. Kalau niup sendiri bisa, jadi balonku ada 5. Kemudian kalau di samping itu mungkin waktunya juga akan lebih lama, ya. Ya, slide. Ya. Ya, balon occlusion test ini biasanya kalau lebih dari sistolik PAP ini lebih dari 20, menurunnya lebih dari 20%, itu dianggap akan terjadi reversible. Jadi kalau kita balon lebih penurunannya PAP, sistolik PAP-nya itu lebih dari 20%, bisa kita lakukan penutupan selanjutnya. Jadi tanpa ini ya, misalnya kita tutup dengan misalnya PDA besar, kita tutup balon occlusion, atau langsung kita tutup device. Kalau terjadi penurunan biasanya kita lepas. Kalau pengalaman saya biasanya kalau misalnya min PAP-nya beda 5, sistoliknya hampir sama, biasanya kita kasih device. Kalau setelah kita tutup device, kalau terjadi penurunannya itu kira-kira signifikan, sistolik dan diastoliknya menurun, biasanya kita lepas. Cuma yang penting kita jaga setelah anaknya sadar, jangan sampai menangis. Ya, biasanya saya minta ke pasca op untuk memberikan obat tidur, karena kalau dia menangis kan kita tahu PA-nya tinggi sehingga device bisa lepas. Tapi itu sehingga selama ini pasien-pasien yang kita lakukan itu alhamdulillah baik. Coba meskipun karena kita tidak mengikuti lebih dari 20% penurunan itu, ya ada beberapa yang memang tetap persisten PH. Kemudian mungkin nanti ada di bawah ada contoh. Balon occlusion test ini juga ada catatan, biasanya ada parameter lain yang dinilai ada tidak terjadi penurunan sistemik pressure, saturasi oksigen, dan pH krisis. Selama ini saya mendapatkan 2 pasien PDA, setelah kita tutup pH-nya jadi naik, jadi tekanan PA-nya jadi naik dibanding aorta, sehingga itu tidak jadi kita tutup. Ada 2 pasien yang seperti itu. Ya, terus terang karena kita akan ngoboi biasanya, jadi tanpa kita oksigen tes dulu langsung kita tutup. Apa? Untuk karena waktu. Ngoboi kau ngoboi. Tapi sekarang sudah ada fit. Ya, slide berikut. Ya, ini yang dilakukan oleh Zhang ya, bahwa pada pasien-pasien PH itu dengan balon occlusion test itu sangat bermakna terjadi penurunannya, baik sistolik PAP, diastolik, min PAP semuanya menurun, termasuk min dari pulmonar dan sistemik rasio. Slide. Ya. Jadi balon atau device occlusion test ini bisa memprediksi persisten PH. Jadi bila rasio dari pari dan PPR dan sistemiknya lebih dari 0,5 ya, merupakan risiko high risk ya. Jadi sebaiknya mungkin tidak perlu ditutup. Kemudian pada penelitian Seoul ya,
dia menemukan bahwa cut off untuk PVR-nya ini, cut off untuk sistolik PAP-nya ini harus kurang dari 67,5 mm Hg. Jadi kalau lebih dari itu mungkin sebaiknya juga tidak usah ditutup kalau khawatir, karena itu memprediksi akan terjadi persisten pH. Ya mungkin ini berhubungan yang kita lakukan tadi, beberapa yang kita teliti nanti di bawah ya. Kemudian ini sudah ya. Zhang et al. Tahun 2007 memang selain balon oksigen dia mencoba yang pertama kali dengan, tidak tahu ya, mungkin sebelumnya sudah ada, dengan balon itu diganti dengan device. Slide. Halo. Ini balon Halo, Dr. Noor. Ya, jadi ini kita lihat pada saat balon occlusion tekanan PA-nya ini menurun, tetapi setelah coba kita tidak di occlusion tekanannya sama. Masalahnya ini belum terkoneksi ke sana. Apa yang mau kita lakukan? Ini akan kita tutup. Slide. Halo. Ya. Sebenarnya balon belum. Ini saya ngomong nggak connect. Guideline yang jelas ya. Tetapi kalau pada dewasa dari AH 2008 itu pada dewasa, ASD pada dewasa ini, PAP menurun kurang dari 2/3 dari sistem, PVR lebih kurang dari 2/3 SVR, atau responsif ventilator terapi atau tes kita dianjurkan untuk menutup ASD tersebut. Ini untuk dewasa, untuk anak masih belum ada. Tolong korekin. Ya, slide. Tolong korekin. Halo, Dr. Ya, balon atau device occlusion test ini bisa kita lihat di sini. Ya, pada saat sebelum di oklusi, bukan di sana, ya, ini setelah oklusi, Ke bawah. PA-nya jadi menurun. Halo, Dr. Noor. Ya. Halo. Belum, Dr. Noor itu masih lanjut terus. Jadi menurut Bolser ini, Artinya ini juga kalau udah masuk dia berhenti. dia mengatakan bahwa LA mean pressure terjadi peningkatan 3 mm Hg ya, selama oklusi. Ya, ini sebaiknya nanti kalau misalnya menutup dengan device yang fenestrated. Ya. Halo, Dr. Noor. Lebih dari ini mungkin terkait dengan L Langsel. Kemudian selanjutnya Hamburger, bila terjadi peningkatan LA pressure-nya itu meningkat sampai 10 mm Hg Audio selama tes visualnya ini oklusi, masalah. ini merupakan mengindikasikan bahwa dia high risk untuk ditutup, sehingga mungkin kalau meningkat LA-nya sampai setelah ditutup 10 mm Hg sebaiknya Tapi tidak. dia tidak mendengar mereka. Kalau mendengar mereka pasti mereka berhenti. Ya. LV pressure ini memang yang sering dilakukan adalah dewasa, karena kita tahu dewasa bisa berjalannya lama sekali untuk kalau misalnya pada pasien-pasien ASD itu, sehingga lama-lama akan terjadi gangguan LV function. Ya, ini salah satu contoh bahwa ini sebelum dioklusi, ya, LA pressure-nya ini, kemudian setelah dioklusi akan meningkat rata-rata sampai 22 sampai 25 mm Hg, sehingga hal ini merupakan high risk untuk ditutup. Maaf, dokter, maaf, ada dari Catlab. Bisa di stop sebentar? Silakan. Contoh ya, jadi kalau terjadi LV, end-diastolic LV pressure-nya meningkat sekali, sehingga mungkin sangat high risk untuk dilakukan ASD closure. Slide berikut. Ya,
Ini salah satu contoh tadi sudah ditampilkan oleh Dr. Indah. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan judul di sini, tetapi saya menunjukkan bahwa pada yang dilakukan Dr. Nadia ini, apa, pada pasien-pasien teman-teman di belakang, tolong. Halo? Ya. Halo. Sambil makan. Jadi pasien-pasien dengan PH yang dilakukan di Sarjito ini memang angka kematiannya cukup tinggi. Tetapi kalau kita lihat, baseline dari MAP-nya sebenarnya tidak lebih dari titik potong yang dilakukan penelitian oleh Soposol tadi ya. Sehingga barangkali kalau kita lihat semuanya sebenarnya aman pada pasien yang dilakukan PH, sehingga mungkin penyebab kematiannya ada hal-hal lain. Ya, termasuk mungkin serangan krisis, karena krisis tadi diterangkan oleh Dr. Indah bisa karena penyebab lain. Slide berikut. Ya, slide. Ya, sama ini sudah diterangkan sama Dr. Indah ya. Ya memang dari yang kita lakukan operasi itu dalam observasi 4 tahun memang masih yang tetap ya 67,8%, ya cukup tinggi. Meskipun tidak termasuk golongan yang high risk menurut salah satu kriteria tadi. Slide berikut. Ya, ini menunjukkan bahwa pari sebagai faktor prognostik ya. Slide berikut. Ya, ini sebagai kesimpulan bahwa antara akut fase aktif test dan versus balon atau device closure ya, ini bisa definisikan adalah bila AVT ini parinya menurun lebih dari 20% dan pari dibanding SPR ini perbandingannya kurang dari 0,3, ini bisa kita anggap positif ya, bisa kita lakukan tindakan tanpa was-was ya. Demikian juga kalau pada pasien itu dilakukan balon atau device closure, PAP-nya, sistolik PAP-nya menurun lebih dari 20%, ini kita anggap bahwa itu sugestif bahwa pH-nya akan reversible sehingga bisa kita lakukan penutupan. Kemudian prosedurnya kalau AVT itu AVT ya, kalau fase ya AVT dengan balon ya, kalau prosedurnya biasanya kita pakai oksigen test. Tadi sudah kita terangkan bahwa kalau kita menggunakan oksigen test akan membuat hasil dari pari atau pari persistemik resistennya akan tidak sesuai yang kita harapkan, sehingga memang idealnya adalah dengan nitrate oxide. Ya, kalau dengan balon ya sudah kita, kalau balon memang terus terang nanti mungkin biaya enggak bisa, setelah selesai bisa kita reuse lagi, tapi kalau device juga sebenarnya bisa di reuse lagi. Keuntungannya ya kalau AVT ini oksigen test sebenarnya ya, mungkin waktunya lebih sempit. Kalau hanya kita memakai oksigen saja tanpa nitrate oxide mungkin harganya lebih murah ya. Ya, jika kita tidak dioyak-oyak oleh direktur keuangan rumah sakit ya. Dan bisa dilakukan pada semuanya termasuk PSD ya. Tapi kalau balon occlusion kan tidak berani kita memberikan mencoba menutup dengan balon pada PSD ya, karena mungkin akan mengurangi cardiac outputnya ya. Kemudian AVT ini memang bisa memprediksi bisa dioperasi atau tidak, prognosisnya bagaimana ya. Tapi kalau balon occlusion test ini biasanya akan lebih enak kalau ini tadi memprediksi post prosedural pH itu akan masih
tetap pH atau persisten pH atau tidak kalau lebih dari 67,5 mm Hg. Tapi kalau salah satu contoh yang dilaporkan Dr. Nadia adalah semuanya tidak melebihi dari 67 mm Hg, tetapi masih begitupun masih ada yang tetap pH dalam 4 tahun observasi. Kemudian kekurangannya yaitu tadi kalau pemberian oksigen memang membuat parinya akan underestimate ya. Tapi kalau keuntungannya kerugiannya balon mungkin kalau mungkin waktunya jadi lebih lama ya. Tapi kalau ini kan baseline ngambil saturasi, tekanan, baseline, kemudian kita lakukan diberikan oksigen cepat sekali. Mungkin kalau dengan balon oksigen kita tiup gitu, belum lagi kalau balonnya pecah ya. Biasanya kalau balon kita hanya ASD dan PDA, tapi sebenarnya kalau kita mampu ya tidak apa-apa dengan pemberian dengan PSD kita tidak hanya balon saja, PSD bisa dengan device ya. Cuma kalau PSD-nya itu misalnya inlet yang besar ya akan lari terus ya, jadi tidak optimal ya, sehingga yang biasa kita pakai adalah ASD dan PDA. Dan biasanya pada balon occlusion ini juga sering membuat masalah ya hemodinamik ya, khususnya VSD ya kita tahu. Ya saya kira itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurmanto, saya kira presentasinya sangat penting.